Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Endah. Saya guru di SMK Negeri 2 Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis Gerakan Kemerdekaan Indonesia, politikus, kolumnis, dan pelopor pendidikan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Berkat perjuangannya, hari kelahirannya pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tahunnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang optimal, maka biji jagung tersebut mungkin tumbuh tidak secara baik. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak yang lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya
maupun hidup kemasyarakatannya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Selain kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti atau watak, karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter yang baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Alasan kontekstual mengenai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan konteks pembelajaran saat sekarang. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat mendukung pembentukan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dan yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara akan memerdekakan siswa dalam belajar dan menemukan keunikannya. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa banyak yang harus saya benahi dalam hal mendidik dan mengajar anak. Di antaranya, yang pertama, dalam proses menuntun, saya sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada siswa agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, seiring perkembangan zaman, keterampilan juga harus ditingkatkan dalam mereka menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Yang ketiga, setiap siswa memiliki potensi dan keunikan yang beragam. Maka sebagai seorang pendidik, saya harus bisa menggali dan membimbing mereka sesuai dengan bakat dan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, dengan adanya perubahan dalam hal pendidikan, kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah. Dan yang kelima, dalam hal memberikan pendidikan, kita harus berpihak pada anak, mengajarkan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Aksi nyata yang dapat diterapkan dalam konteks sosial kultur di daerah dengan kegiatan tari-tarian, lawang skepeng, pencak silat yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu di sekolah. Kedua, mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Ketiga, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Keempat, menciptakan sikap gotong royong dalam belajar.
Yang kelima, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat zamannya melalui pembelajaran digital. Dalam penerapannya di sekolah, tentu akan mengalami tantangan. Yang pertama, skill dan kemampuan guru yang terbatas. Dan yang kedua, tidak semua guru merespon positif perubahan yang ada. Dari tantangan yang ada, tentu ada solusi yang bisa didapat. Yang pertama, saya mengikuti workshop, pelatihan, seminar, dan meningkatkan kemampuan IT yang saya miliki. Yang kedua, melakukan kerjasama yang baik dengan teman sejawat terkait proses Merdeka Belajar. Dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka Merdeka Belajar akan tercapai sehingga pendidikan yang menyeluruh dapat terwujud. Anak-anak sebagai pelajar sepanjang hayat dapat memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam guru hebat.